Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn tadallu ma tamassaktum, taraktu fikum amrayn lan tadallu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadirin, Allah yang Maha Khalik, yang Maha menciptakan. Dialah memberikan kita kesehatan dan kekuatan, nikmat iman dan Islam. Kalaupun itu nikmat dihitungkan dengan ranting-ranting dijadikan sebagai penanya, daun-daun dijadikan lembaran kertas, dan lautan dijadikan tintanya untuk menuliskan daripada nikmat Tuhan, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhsiha, nikmat Tuhan manakah yang tidak bisa dihitungkan. Wala tuhsuha, nikmat yang manakah tidak ada habisnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat berserta salam marilah kita ucapkan salawat kepada baginda kita, Nabi yang menjadi revolusi daripada Nabi Anbiya, Nabi yang menjadi suri teladan kita, menjadi panutan kita, menjadi akhirul anbiya, menjadi akhir pada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa umat Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, dalam arti kata minal zulmati ilan nur, dari alam kejahilan sampai alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan hingga saat ini yang kita rasakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ceramah yang saya bawakan pada hari ini yakni gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 perkara hadirin. Iktanim khamsan qabla al-khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, waginaka qabla faqrika, waragawaka qabla sabulika, wahayataka qabla mautika. Iktanim khamsan qabla khamsin, gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika, gunakanlah waktu mudamu sebelum datangnya waktu tuamu. Artinya hadirin, waktu yang muda ini saya selaku pemuda juga, marilah kita sama-sama menggunakan waktu kita bermanfaat untuk diri kita di dunia dan akhirat. Artinya marilah kita laksanakan hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia, hubungan
hubungan kepada Allah melalui syariatnya, beribadah, sholat dan lain-lain. Hubungan kepada manusia, bermuamalah, artinya kita berprasangka baik kepada manusia sesama kita. Kita berbuat baik kepada sesama kita. Artinya di masa muda ini marilah kita menuntut ilmu. Gunakanlah waktu muda kita untuk menuntut ilmu. Karena tolabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Artinya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu muda ini adalah waktu yang singkat. Kenapa hadirin? Kita muda, kita tidak rasa kita akan tua nanti ke depannya. Maka daripada itu mari kita isi-isikan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik untuk kita dan orang lain di dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Artinya hadirin, gunakanlah waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakit. Kita merasakan namanya nikmat kesehatan pada hari ini. Di luar sana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, mereka terbaring sakit untuk melawan penyakitnya. Kita masih bersyukur diberikan kenikmatan sehat. Kita bekerja untuk mencari rezeki. Kita menuntut ilmu untuk berpergian ke tempat majelis ilmu. Itu membutuhkan tenaga. Pasti kita membutuhkan namanya sehat. Jikalau kita sakit, maka kita terbaring di tempat tidur kita. Kita kurang beraktivitas karena kita sakit. Maka pada hal itu, mari kita gunakan waktu sehat kita sebaik-baik mungkin. Yang ketiga, waginaka qabala fakoreka. Artinya gunakanlah waktu kayamu sebelum datangnya waktu fakir. Artinya waktu kita mempunyai rezeki sebelum Allah mengambil semua isi daripada harta kita. Ketika kita punya rezeki, mungkin kita lupa, mungkin kita insaf kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan harta kita. Karena pada itu marilah kita bersedekah. Sedekah tidak akan mengurangi kayamu, tidak akan mengurangi hartamu, akan tetapi Allah akan membalaskan sedekahmu. Satu kali sedekah, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat, 10 kali lipat. Masya Allah, begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala yang maha ar-razak, yang maha memperluaskan rezeki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki adalah punya hak saudara kita. Harta adalah titipan. Maka dari itu titipanlah kita gunakan sebaik-baik mungkin. Harta tidak dibawa mati kecuali iman dan amal kita yang akan membawa kita di akhirat kelak. Kaya itu hanya sementara, jabatan pun hanya sementara. 1-2 periode kita menjabat sebagai jabatan kita dalam pemerintahan apapun itu hanya sementara dan pasti akan digantikan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Jabatan pun akan ditanya, kepemimpinan pun akan ditanya. Banyak Allah jelaskan dalam Al-Quran, akan ditanya kepada pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya kepemimpinan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah hartamu sebaik-baik mungkin.
mungkin. Semoga harta yang kita gunakan, harta yang kita sedekah kepada orang lain, yang infak kepada masjid, itu akan menguai, artinya itu akan memperoleh amal jariah yang akan bermanfaat di akhirat ketika kita wafat, akan mengalir terus menerus. Harta kita yang kita sedekahkan, harta kita yang kita infakkan ke jalan kebenaran, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wafaraga qabala sabulika, artinya luangkanlah gunakanlah, artinya selain meluangkan waktumu, gunakanlah waktu luangmu sebelum datangnya waktu sempit. Di empat ini kita gunakan sebaik-baik mungkin. Waktu luang itu banyak. Pertama, kita masih mempunyai waktu beraktivitas 24 jam sehari. Maka pada dari itu, waktu yang 24 jam ini jangan sampai kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini sangat singkat. Waktu ini tidak akan terulang kembali. Waktu kemarin tidak akan terulang kembali, dan keesokan hari kita tidak akan tahu. Maka dari itu, mari kita sama-sama gunakan waktu kita sebelum waktu sempit kita datang. Ketika kita sempit, ketika kita sibuk dalam hal yang duniawi, maka akhirat pasti akan terlupakan. Sholat hanya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit paling lambat. Bekerja itu lama. Bekerja itu bisa hari ini masuk maupun esok. Tetapi sholat yang akan diundur, waktu sholat tidak akan terulang kembali. Maka dari itu, gunakanlah waktu luang kita sebelum waktu sempit kita. Ketika kita sibuk dengan dunia, kita akan lupa bahwasanya Allah yang memberikan kita rezeki. Kita bekerja berbanting tulang untuk mencari sesuatu nasib. Ketika kita lupa kepada Sang Khalik yang Maha Menciptakan, itu pertanda kita diperbudak oleh waktu kita. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, gunakanlah waktu hidupmu sebelum waktu mati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sah. Hidup adalah sebuah tujuan. Tidaklah Allah menciptakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Adapun tujuan kita beribadah bukan hanya semata. Bekerja pun beribadah. Kita cari rezeki untuk sesuatu nasib. Hidup singkat. Hidup umat baginda Nabi Muhammad SAW 60-70 tahun. Kalaupun lebih, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sangat singkat. Kita bersyukur kita masih diberikan kehidupan. Kita masih bersyukur masih diberikan kesempatan. Bagaimana saudara-saudara kita yang telah meninggal? Mereka hanya ingin kembali untuk mengerjakan satu ibadah saja. Bukan hanya 5 menit saja, bahkan hanya 1 detik saja untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan kembali untuk beribadah. Tetapi Allah sudah menyatakan takdir kepada kita bahwa dia tidak akan bisa dikembalikan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadirin yang berbahagia. Hadis ini diperoleh dari hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya
Dan dikatakan Az-Zahabi dan disahihkan oleh Syekh Albani Jami'us Saghir. Harus Al-Hakim, dan kemudian syaratnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, diri saya pribadi yang penuh dengan kekhilafan, jikalau ada yang tersakiti dalam hati, saya meminta maaf. Kita sesama manusia saling mengajak kebenaran, mengajak kebaikan. Karena dalam Quran surah Al-Imran, Allah menjelaskan dalam ayat 110, berbunyi ayatnya yang Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummat, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Untuk apa manusia dilahirkan? Bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk bertarung. Tidak, bukan ini yang dikatakan oleh Allah adalah umat yang terbaik. Tapi umat yang terbaik, kuntum khairu ummat, yaitu ta'muru, kuntum khairu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, yaitu orang yang mengajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada buatan yang keji dan munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Artinya di sini kita saling mengajak kebaikan dan mencegah apapun saudara-saudara kita, walaupun kita banyak kesalahan, mari kita mengajak. Diri pribadi saya juga banyak kesalahan, akan tetapi saya mengingat ayat yang Allah jelaskan di surah Al-Imran tersebut, bahwasanya kita saling mengajak kebaikan. Kalaupun dalam perdesaan ini ada orang yang soleh, kenapa Allah menimpakan musibah, banjir, segala macam apapun itu? Kenapa orang yang soleh pun terhampas dengan musibah tersebut? Kenapa? Karena kurangnya saling menegur, kurangnya saling mengajak kebaikan. Tidak akan timbul kerusakan di muka bumi kecuali perbuatan manusia itu sendiri. Jikalau kita tidak saling mengajak, tidak saling menegur, maka orang-orang yang soleh pun ikut. Cuman ketika di akhirat akan dipisahkan mana orang yang beramal soleh, mana orang yang hanya memuaskan duniawinya saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, burung dara cendrawasih carinya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, moga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.